Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fitra dengan NIM 202001513. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum eksperimen ekosistem perkebunan yang dimana berlokasi di daerah saya. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui komponen biotik dan komponen abiotik di perkebunan dan hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem di perkebunan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan ini adalah handphone, kamera, dan alat tulis menulis. Dan untuk bahan yang diperlukan dalam percobaan kali ini adalah kertas dan buku tulis untuk menulis data-data yang ditemukan. Untuk cara kerjanya, yang pertama, memilih daerah penelitian. Dalam hal ini, pilihlah daerah penelitian di mana memungkinkan semua makhluk hidup tumbuh dan berkembang sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan data yang diinginkan. Di sini saya memilih perkebunan di daerah saya. Yang kedua, membagi sektor wilayah yang akan diamati. Yang ketiga, mengamati komponen yang ada di tempat pengamatan. Yang keempat, mengumpulkan data sebanyak mungkin, baik itu data biotik maupun data abiotiknya. Yang kelima, mencatat data tersebut pada tabel dalam lembar kerja. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu membuat pembahasan. Untuk dasar teori, semua organisme yang hidup di alam harus berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya atau alam. Organisme hidup dalam sebuah sistem yang ditopang oleh berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang hidup di ekosistem tersebut. Sedangkan untuk komponen abiotik meliputi udara, air, tanah, cahaya, suhu, dan unsur hara. Untuk hasil pengamatannya di sini, untuk komponen biotiknya, untuk jenis tanaman atau tumbuhan, di sini ada pohon lada dan ada rerumputan dan ada pohon nangka, pohon pisang, dan juga pohon singkong. Dan yang terakhir ada pohon nanas. Dan untuk jenis hewannya, di sini ada burung, jangkrik, tupai, semut, lalat, monyet, ular, katak, dan juga tikus. Dan untuk pengurainya di sini ada bakteri, jamur, rayap, dan ada juga cacing.
Baiklah, selanjutnya untuk komponen abiotik. Yang pertama di sini ada udara, yang dimana kondisi dan keadaan udara di sini terbilang sejuk. Yang kedua ada tanah. Kondisi tanah di sini bisa dibilang cukup basah. Yang selanjutnya, yang ketiga ada air. Air di sini terbilang cukup mengalir. Dan untuk cahaya yang keempat, keadaan cahaya di sini bisa terbilang cukup. Yang kelima ada suhu. Suhu di sini setelah selesai diukur berkisar sekitar 24 derajat Celcius. Dan yang terakhir untuk yang keenam adalah unsur hara. Unsur hara di sini bisa dibilang cukup baik. Pembahasannya dari hasil pengamatan tadi sudah kita ketahui apa saja komponen biotik dan abiotik di perkebunan. Untuk hubungan komponen biotik dan abiotik, komponen biotik dan abiotik memiliki hubungan yang sangat erat antara satu sama lain. Kehidupan komponen biotik dipengaruhi oleh komponen abiotiknya, sedangkan untuk komponen abiotik ditunjang oleh komponen biotiknya. Jadi dalam pengertian secara sederhana dapat dikatakan bahwa terjadi hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Contoh komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik adalah tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen sehingga kadar oksigen meningkat dan suhu lingkungan menjadi sejuk. Jadi tumbuhan hijau atau komponen biotik mampu mempengaruhi komposisi udara dan suhu lingkungan komponen abiotiknya. Contoh komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik adalah cahaya, air, tanah, udara, suhu, dan unsur hara. Komponen abiotik mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau komponen biotiknya. Baiklah, mungkin itu saja praktikum eksperimen ekosistem perkebunan dari saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam.